Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 731 sampai bab 735. Kenapa aku tidak menawarkan tanganmu dalam pernikahan, Don Omi? Aku tidak tertarik padamu. Jadi jika tidak ada yang terjadi, tinggalkan aku sendiri dan lakukan urusanmu. Tapi kamu sangat baik padaku. Aku harus melakukan sesuatu untukmu. Kenapa aku tidak tinggal bersamamu untuk malam itu? Kamu sudah lama keluar dari Akademi Star Ocean. Sudah kurang dari 40 hingga 50 hari sejak kamu pergi dengan perahu dari Kekaisaran Yan Huang. Apakah kamu sudah lama tidak melihat pacarmu? Apakah kamu merindukan wanita? Kamu, alis Omi mengernyit. Ingin mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba tidak tahu harus mengatakan apa. Karena, Omi sendiri lupa. Jika bukan karena Samira tiba-tiba menyebutnya. Omi lupa bahwa dia tidak menyentuh seorang wanita selama lebih dari 40 hari. Begitu banyak yang diingatkan oleh Samira. Omi menemukan bahwa tubuhnya tampaknya berada dalam keadaan yang agak berbeda. Kamu telah mengungkapku rahasia yang begitu berharga. Aku akan menemanimu selama 1 malam. Ayolah, Omi. Aku milikmu malam ini. Tapi aku masih murni. Jadi murah untukmu. Sayangnya, Omi bukan pelacur. Samira, aku tidak membutuhkan perusahaanmu. Lagu pengantar tidur yang aku ajarkan padamu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tukar untuk tidur 1 malam denganku. Apakah pertanda kamu bisa membeli tidur 1 malam denganku dengan rahasia pesona yang begitu berharga? Jangan lucu. Hei, aku hanya berterima kasih padamu untuk mengatakan itu. Oke, aku tidak berharap kamu begitu serius. Oke, hitung aku. Maka aku tanpa malu-malu akan melanjutkan menembusku. Kamu akan menjadi dermawanku mulai sekarang. Selama kamu memberi kata, tidak peduli apa yang akan aku lakukan padamu. Kamu sibuk. Samira berbalik dan berjalan keluar pintu. Omi menatap punggungnya saat dia berjalan keluar. Suara lain di dalam merasa menyesal lagi. Wanita yang telah dikirim ke mulutnya ditolak oleh dirinya sendiri. Terutama ketika dia melihat punggung Samira. Tubuh itu cukup ramping untuk melonjak di jalan. Keinginan di tubuh Omi juga jatuh. Hei, Omi tanpa sadar berteriak saat Samira hendak menghilang di ambang pintu. Samira berbalik dan bertanya, apakah ada yang lain? Aku, Samira tiba-tiba melihat reaksi tertentu dari Omi. Dan terkejut menutupi penutup matanya. Lalu menutupi matanya. Tersipu seolah-olah itu adalah bayangan. Samira panik dan menoleh. Meskipun pemalu. Tetapi di dalam dia tertawa diam-diam. Hatinya berkata, Omi, lihat permukaanmu secara serius. Tidak dekat dengan wanita. Tidak berpikir bahwa tubuhmu dipenuhi jiwamu. Hahaha, benar-benar tidak ada pria yang tidak bernafsu. Omi benar-benar tidak bernafsu. Tapi itu tidak berarti dia tidak normal. Lagi pula, dia tidak berada di dekat wanita selama lebih dari 40 hari. Dan baru saja dirangsang oleh Samira. Tidak terkendali menghasilkan hanya beberapa kelainan. Jika Samira tidak hanya merangsangnya, Omi akan benar-benar melupakannya. Tidak apa-apa, kata Omi pelan sambil menghela nafas. Samira melihat penampilan Omi yang sangat ingin dan tidak diinginkan. Dan berkata, hei, apa yang baru saja saya katakan berlaku sampai jam 12 malam ini. Jika setelah jam 12 malam ini, itu tidak valid. Baiklah, saya akan pergi dulu. Samira berjalan pergi dengan lilitan pinggangnya. Omi dalam hati berkata, saya tidak bisa menyesal untuk Suaner, Mei Qian, dan Xiang Yun. Jika saya benar-benar melakukan sesuatu pada Samira, bukannya saya akan bertanggung jawab untuknya lagi. Tetapi saya tidak menyukainya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Namun, suara orang lain dalam diri Omi berkata, mengapa begitu stres? Bukankah baik untuk hidup sedikit lebih bebas? Ini tidak seperti Samira tidak membuat Anda bertanggung jawab. Itu hanya tepat dia membayar sedikit untuk memahaminya misteri pesona yang begitu baik. Belum lagi dia mengangkatnya sendiri. Jika dia harus bertanggung jawab, itu tidak akan rugi. 1 orang di Star Ocean Academy. Ini sepi dan membosankan. Tidak baik memiliki wanita cantik untuk menemani Anda. Silakan Omi. Hidup sedikit lebih spontan dan tidak terkendali. Kamu bukan orang yang baik lagi setelah bahkan mengisap gelombang otak seseorang.
Apakah kamu ingin mempertahankan gaya berangin? Hembuskan napas dalam-dalam. Omi menarik napas dalam-dalam. Jantungnya sangat robek. Setelah ragu-ragu selama 10 menit, Omi mengeluarkan jarum perak, mencoba memaksakan dirinya untuk menghilangkan api. Namun, saat dia melakukannya, Omi tidak bisa menempelkan jarum. Kenapa? Kenapa aku, Omi, tidak hidup dengan sedikit lebih banyak pizzas? Aku sudah punya 3 pacar. Kenapa aku takut satu lagi? Apa yang saya dapatkan dengan menekan diri saya sendiri? Ribuan emas di malam musim semi. Kenapa tidak tidur nyenyak? Omi melemparkan jarum perak di tangan. Jarum perak dimasukkan ke dinding. Omi dengan tegas berjalan keluar ruangan. Saat ini sudah malam. Samira sedang mandi di kamarnya. Samira berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apakah Omi benar-benar akan datang. Sayangnya, meskipun aku berinisiatif untuk mengutarakan, tapi aku tidak siap sama sekali. Kuharap dia tidak akan datang. Gadis ini masih tubuh yang bersih Cabang ya." Pada saat itu, pintu luar didorong terbuka. "Siapa?" Omi masuk tanpa sepatah kata pun. Kamu." Sangguan Zuo baru saja berdoa agar Omi tidak benar-benar datang. "Omi, kamu tidak benar-benar berencana melakukan itu padaku, kan?" Samira sedikit gugup. "Apa? Bukankah itu yang kamu katakan sendiri?" Saya akan menyatakan. Dan merenung karena saya sangat bersyukur dan dalam panasnya saat ini. Saya tentu saja tidak berbicara dengan serius. Itu tidak baik. Kamu telah membangkitkan keinginanku tetapi kamu ingin meninggalkannya begitu saja. Jika kamu tidak membangkitkan keinginanku, tidak akan terjadi apa-apa. Samira menatap Omi dengan tertidur, yang saat ini sedang mandi di tong kayu. Tangannya menyilangkan dada di depannya. Omi berkata, "Keluar dan penuhi apa yang kamu katakan sendiri. Omi, jangan datang." Tidak ada diskusi. Omi, orang-orang bahkan belum jatuh cinta. Sangat kehilangan yang berharga tanpa alasan yang jelas. "Aku tidak peduli." Omi berjalan dan langsung membawa Samira keluar dari tong. Samira berteriak keras. Omi menggendongnya menuju ruang dalam dan meletakkannya dengan lembut. Meskipun Samira berteriak, dia tidak berkelahi. Lagi pula, dialah yang membesarkannya terlebih dahulu. Jika dia masih berjuang begitu tidak tertarik, aku khawatir itu akan menyebabkan ketidaksenangan Omi. Dia hanya sangat tegang ketika dia berteriak, bukan karena dia tidak mau. Jadi, Samira mengalami tonggak sejarah dalam hidupnya. Melangkah ke era wanita sejak saat itu. 1 jam kemudian, Omi sedang berbaring di tempat tidur dengan hati yang bahagia. Mata Samira hilang dalam pikirannya. Hahaha, Omi entah kenapa tertawa terbahak-bahak. Namun juga, dia tidak mengendalikan dirinya dan mengambil Samira Nana. Kamu memberiku kompensasi. Samira terengah-engah. Tapi sepertinya dia tetap memanjakan Omi. Samira, meskipun aku baru saja impulsif, tapi tidak peduli kamu sudah menjadi wanitaku. Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin bertanggung jawab untuk saya? Omi berkata, "Saya sudah memikirkan masalah ini. Ambil alih. Namun juga, Anda memberi saya hal yang paling berharga. Selain itu, Anda adalah wajah yang sangat cantik. Tubuh yang montok. Saya tidak bisa benar-benar menolak. Tetapi saya harus memberitahu Anda. Saya bukan hanya satu wanita. Saya yakin Anda tahu semua tentang itu. Jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa." Samira mengerutkan kening dan bersenandung. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Meskipun aku memberi yang paling berharga, tetapi masyarakat modern tidak kuno. Itu tidak akan mempengaruhi kemampuanku untuk menikah lagi. Aku adalah anak dari keluarga kerajaan. Kamu pikir aku akan menjadi nyonya bagi seseorang? Omi berkata, "Anda tidak dapat mengubah apa yang telah saya putuskan. Apakah Anda mau atau tidak? Mari kita tinggalkan begitu saja." Apakah kamu mencoba memaksaku? Sangguan dengan bersenandung lembut. Tetapi melihat ekspresi, jelas bahwa dia menikmati dipaksa oleh Omi. Di mana itu adalah perlawanan. Menggoda lebih dari itu. "Benar. Memaksamu untuk menjadi istri kecil. Saya dapat memberitahu Anda. Bahkan jika saya bersedia, keluarga saya tidak akan mau. Tujuan keluarga saya untuk pernikahan saya, itu adalah seorang pangeran. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengatur keluarga saya dengan lurus. Hanya keluarga kerajaan. Su Chen, aku bahkan tidak peduli tentang itu." "Yoyo." Seteguk sekali. Omi tiba-tiba muncul dan dengan keras mencium Sangguan Zuo yang sedang berbicara. Sangguan Zuo dicegah untuk berbicara dan mengeluarkan beberapa suara omong kosong, tetapi segera tenggelam dalam kelembutan Omi.
Malam tanpa kata-kata. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Malam ini, Omi menjadi gila beberapa kali. Tidak tidur sepanjang malam. Dan tergila-gila dengan Samira selama 1 malam. Omi menemukan bahwa semakin banyak yang tidak bisa meninggalkannya. Mungkinkah, awalnya tidak suka. Jadi seperti ini. Bangun di pagi hari. Omi masih sedikit kesurupan. Samira bahkan adalah anak dari keluarga kerajaan. Omi ini benar-benar tidak tahu. Tetapi juga, jika dia bukan anak dari keluarga kerajaan, dengan identitasnya sebagai enchanter kelas 8, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kuota siswa asing. Pasti, masih akan mudah bagi keluarga kerajaan untuk melewati pintu belakang. Omi memandang Samira, yang baru saja tertidur, dan tersenyum sedikit. Penampilan tertidur benar-benar sangat lucu. Mengapa kamu tidak merasakannya sebelumnya? Dan pada satu titik, dia sangat jelek. Samira tidak salah. Dia bukan orang yang bisa mengambil alih jika dia mau. Karena dia adalah anak dari keluarga kerajaan. Tujuan keluarga kerajaan harus dia untuk menikahi pangeran tertentu dan menjadi permaisuri kerajaan di masa depan. Omi bisa mengambil alih jika dia mau. Jadi Samira tidak mengonfirmasi hubungan pacar-pacar dengan Omi. Sekarang baik-baik saja. Hanya karena rasa terima kasih. Tetapi juga karena kesepian satu sama lain. Namun, Omi tidak khawatir tentang hal itu. Karena Omi sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa masa di depannya tidak lebih buruk dari pangeran manapun. Dia memiliki hukum agung yang menyedot Tuhan. Apa yang harus ditakuti di masa depan? Membunuh dewa dan Buddha dalam pertemuan. Yang berani menghalanginya. Omi berjalan keluar dari kamarnya dan meninggalkan rumahnya untuk menemukan Yi Tianxing. Kakak Tianxing, selamat pagi. Omi memanggil. Hehehe. Saudara Tang. Selamat pagi. Yi Tianxing tersenyum. Omi melihatnya tersenyum begitu bahagia. Jadi dia secara alami tahu apa kenyamanannya. Pada saat itu, istri Yi Tianxing, Yang Huan, keluar dan tersenyum. Saudara Tang, kamu di sini. Kakak ipar Yi. Selamat pagi. Omi tahu ketika dia melihat wajah merah istri Yi Tianxing bahwa dia pasti sangat bahagia dan puas secara fisik dan mental. Saudara Tianxing, saya mencari Anda karena saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Silakan. Itu. Saya tidak punya senjata. Apakah Star Ocean Academy memiliki depot senjata? Saya ingin memilih 2 senjata. Ada. Tapi gudang senjata itu tidak dijalankan olehku. Itu di bawah perawatan seorang pria bernama Wu Zeng. Tapi aku bisa mengajakmu untuk mencobanya. Tapi aku tidak yakin apakah Wu Zeng akan memberiku wajah atau tidak. Terima kasih. Saudara Tianxing. Yi Tianxing membawa Omi ke depot senjata. Tetapi sayangnya, Wu Zeng tidak memberi Yi Tianxing wajah apapun. Yi Tianxing juga tidak berdaya. Dalam perjalanan kembali, Yi Tianxing berkata, Long Tianya sangat dekat dengan Wu Zeng. Jika Anda pergi mencari bantuan dari Long Tianya, Anda pasti dapat memasukkan depot senjata untuk memilih senjata. Bagus. Omi segera mencari Long Tianya. Dan Yi Tianxing mengikutinya, membantu memohon kepada Long Tianya. Ketika Long Tianya diberitahu, dia mengangguk dan berkata, Omi, aku bisa mendapatkan bantuan ini. Terima kasih, Senior Long Tianya. Omi bersyukur. Sepertinya berhubungan baik dengan Long Tianya kemarin sangat berguna. Satu teman lagi lebih baik dari satu musuh lagi. Omi dengan lancar memasuki gudang senjata dan memilih 2 senjata. Pedang dan pedang. Meskipun mereka bukan pedang yang hebat. Mereka tidak luar biasa. Dengan 2 senjata ini, kekuatan yang bisa diberikan Omi juga jauh lebih canggih. Setelah memilih senjata, Omi kembali ke rumahnya. Samira masih tidur. Omi tidak yakin. Jika ada orang yang berani masuk, melihat Samira tidur seperti domba, dan membuatnya kuat bagaimana melakukannya. Apapun bisa terjadi di sini. Omi kembali ke Manor. Sang Guanzuo sudah bangun. Kenapa kamu tidak tidur lebih banyak? Aku merasa kamu tidak ada di sana. Jadi aku bangun. Kemana kamu pergi? Aku pergi ke gudang senjata untuk memilih 2 senjata. Kata Don sambil mencerahkan pisau dan pisau. Oh. Aku mengemasimu sesuatu untuk dimakan di rumah Etsy, kata Omi. Bagus sekali. Mata Samira sedikit tersentuh dan bahagia. Dia takut jika ini terus berlanjut. Dia benar-benar tidak akan bisa meninggalkannya di masa depan. Pada saat ini, di manor tertentu, aku sangat marah. Bagaimana Omi bisa begitu kuat? Gordon akhirnya pulih setelah malam pemulihan. Kemarin dia terluka oleh Omi dengan 1 gerakan dan butuh 1 malam untuk pulih sepenuhnya. Semakin Gordon terluka, semakin marah dia.
Dia tidak hanya tidak mendapatkan wanita cantik, tapi dia juga berdetak. Itu terlalu panas. Dan begitu Gordon memikirkan wajah Samira, dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Karena, setelah hidup begitu lama, itu adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik itu. Dia benar-benar tidak bahagia. Kenapa ada wanita cantik itu? Bagaimana ini membuatku merasa nyaman? Aku sangat menyukainya. Gordon sangat tertekan sehingga dia harus melompat. Seperti kata pepatah, seorang pahlawan sedih bertemu dengan seorang wanita cantik. Jika dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, dia pasti akan membuat pahlawan itu gila. Belum lagi Gordon ini bahkan belum menjadi pahlawan. Pikiran Gordon terus berkedip-kedip di wajah Samira itu. Dan mata serta seksnya yang agak intens. Seolah-olah dia ingin menaklukkannya. Aku benar-benar gila. Ini jelas kecantikan nomor 1 di dunia. Aku sangat menginginkannya. Aku menjadi gila. Gordon memeluk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mengingat kekuatan Omi, hatinya menjadi dingin lagi. Omi cabul itu begitu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dia bantah. Tidak. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada burung bodoh Omi itu. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku juga tidak akan membiarkan memilikinya. Aku akan menyebarkan berita bahwa Samira adalah kecantikan nomor 1 di dunia saat ini. Aku tidak percaya tidak ada yang akan mencurinya dari Omi. Gordon memuat gigi dan benar-benar diperintahkan turun. Menyebarkan pesan ke seluruh akademi. Ada seorang wanita di sisi Omi, yang disebut Samira, yang merupakan kecantikan nomor 1 di dunia. Hanya dengan kata-kata nomor 1 di dunia, itu pasti membuat banyak orang tidak sabar ingin melihatnya. Gordon ini benar-benar tercela. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan membiarkan Omi mendapatkannya juga. Hanya karena Gordon tidak bisa mengalahkan Omi, itu tidak berarti bahwa sisa Akademi Samudra Bintang juga tidak bisa. Terutama beberapa orang mesum di daftar Dewa Perang yang semua orang tahu. Di Manor Omi, Samira, yang telah sarapan, bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana turun ke laut untuk membunuh binatang laut untuk pelatihan. Tapi sekarang ada tambahan kamu. Aku khawatir lagi. Apa maksudmu? Jika saya turun ke laut, jika Anda mendapatkan ide dari Gordon itu, atau orang lain, maka itu akan menjadi akhir dari itu. Saya akan sendirian, tanpa rasa takut. Tetapi sekarang itu baik, kata Omi agak tak berdaya. Tidak apa-apa denganku. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah aku mengolah lagu hipnosis ke tingkat ke-9, aku bisa bertarung dengan kesempurnaan besar bawaan? Jika Anda tidak melakukan itu kepada saya tadi malam, saya yakin saya akan berhasil dalam mewujudkan saya. Baiklah, kalau begitu cepat dan pergi berlatih. Dan ketika kamu berhasil dalam pukulanmu, aku akan turun ke laut, atau membawamu bersamaku. Aku akan segera pergi. Samira penuh motivasi dan segera berangkat untuk membuat lagu pengantar tidur. Omi sedikit tersenyum. Samira sangat berbakat dalam mengolah lagu pengantar tidur. Begitu dia mencapai tingkat ke-9, dia akan menjadi orang yang kuat sama dengan kesuksesan besar bawaan. Memiliki wanita akuntansi ini mungkin tidak benar-benar menjadi hal yang buruk. Ada juga Xiao Meng. Semangatnya meledak di jahitannya. Bakatnya sama sekali tidak biasa. Dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang di Akademi Seni Bela Diri. Tingkat kekuatan apa yang dia capai. Suaner dan Mei Qian sedikit kurang memenuhi persyaratan. Dan mereka pasti perlu dibantu di masa depan. Xiao Meng dan Samira sudah tidak membutuhkan bantuan darinya. Omi sendiri juga memasuki keadaan pemanasan. Lagu hipnosis Omi sekarang dibudidayakan ke tingkat ke-9. Omi juga ingin menyimpan ke tingkat persahabatan lebih cepat. Maka dia akan dapat bertarung dengan alam persatuan dan juga dapat membunuh orang-orang terkuat di alam persatuan dan kemudian menyedot energi spiritual mereka. Terobosan cepat Omi di alam harus dicapai dengan menyedot energi spiritual dari pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat. Sekitar 6 jam kemudian, Samira dengan senang hati datang berlari untuk menemukan Omi. Omi, aku sudah berlatih lagu pengantar tidur tingkat 9. Sangat cepat. Omi terkejut. Itu terlalu cepat. Hehe. Kamu akan merasakan kekuatanku sekarang. Sangguan Zuanton mencoba kekuatan pada Omi. Namun, di detik berikutnya, Samira berteriak, menutupi kepalanya dan berjongkok di tanah kesakitan. Omi berkata, jangan gunakan mesmerisme pada saya. Kekuatan spiritual saya sangat kuat. Dan itu akan menjadi bumerang bagi Anda dalam sekejap. Selain itu, saya juga tahu lagu pengantar tidur.
Samira jengkel. Aku seperti ini dan aku masih belum bisa menang melawanmu. Apakah aku harus berada di bawahmu selama sisa seumur hidup? Omi berkata, ya, kamu hanya akan berada di bawahku selama sisa hidupmu. Omi, kamu sangat buruk. Samira mengira Omi menggodanya dan tersipu malu. Buruk. Oh, oke. Omi tersenyum. Ternyata Samira salah paham. Omi benar-benar tidak bermaksud begitu. Namun, meskipun Samira tersipu, dia menikmati perlakuan buruk Omi terhadapnya. Samira menemukan bahwa setelah memiliki hubungan intim dengan Omi, hatinya telah berubah. Seolah-olah Omi tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat penting baginya. Samira, kalau begitu serang saat setrika panas. Lanjutkan dan kembangkan lagu pengantar tidur dan lihat apakah kamu bisa memenuhi tingkat kebutuhan. Tidak perlu. Saya tidak bisa mengolahnya. Tingkat memuat. Sepertinya saya telah benar-benar melewati tingkat yang besar dan besar. Saya tidak berpikir saya bisa menyelesaikannya sekarang. Oh, juga. Aku bahkan belum berhasil membalikkan keadaan. Kekuatan mental Omi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa berhasil mempertahankan. Apalagi Samira. Tentu saja. Antara Omi dan Samira, Omi terutama mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat. Sementara Samira terutama mengandalkan bakatnya. Kalau begitu ayo turun ke laut sekarang. Dan pergi membawa Muqianji bersama kami, kata Omi. Bagus. Omi dan Samira segera berangkat. Namun, mereka tidak dapat menemukan Muqianji. Dan seolah-olah Muqianji telah menguap dari bumi. Penyihir ini, kami telah setuju untuk bekerja sama. Tapi sekarang dia pasti pergi sendiri, ya ampun. Faktanya, Omi tidak tahu bahwa Muqianji telah datang mencarinya tadi malam. Dan bahwa Muqianji telah melihat apa yang terjadi antara Omi dan Samira. Pada saat itu, Muqianji merasa sangat tidak menyenangkan. Di dunia itu, dia sangat mengejar Wind Lightning. Tetapi dia bahkan tidak menyukainya. Tetapi sekarang, fakta bahwa dia menginginkan Samira. Omi terlalu lapar. Mantan Feng Lightning, yang memiliki mata tinggi dan penglihatan tinggi, sekarang bahkan menginginkan seorang wanita seperti Samira. Muqianji merasa bahwa itu adalah kekejian untuk terus bertemu dengan Omi. Dia ingin memaksa masuk dan membunuh Omi dan kemudian benar-benar lupa semua balas dendam dari kehidupan sebelumnya. Tetapi dia tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, itu adalah seseorang yang sangat dia sayangi. Jadi, Muqianji berjalan pergi dengan tegas, bersumpah untuk tidak pernah melihatnya lagi. Tentu saja, di hati Muqianji, dia merasa bahwa Samira adalah wanita tingkat rendah, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Sementara dia adalah wanita kelas atas. Itulah sebabnya dia melihat Omi bahkan menginginkan Samira dan merasa terhina sendiri. Pria yang telah dia kejar begitu banyak di kehidupan sebelumnya sekarang sangat hambar, yang juga membuat hatinya dingin. Gagasan Muqianji ini terlalu sombong, terlalu egois. Dia berpikir bahwa Samira masih Samira yang sama dari sebelumnya. Dan tidak tahu bahwa Samira telah berubah menjadi orang kuat peringkat teratas dalam semalam. Sekarang Samira bukan yang dia pikirkan. Dalam hal kekuatan itu pasti tidak kalah dengannya. Dalam hal status, dia masih anak dari keluarga kerajaan. Hanya saja, Muqianji, sebagai putri iblis, selalu sangat narsis. Jadi dia tidak bisa berspekulasi tentang dia dengan pikiran orang lain. Bahkan jika dia tinggal di bagian bawah hierarki, saya khawatir dia akan merasa bahwa dia berada di atas semua wanita di seluruh dunia. Mungkin juga Muqianji melihat Omi bersama Samira, dan harga dirinya terpukul, merasa bahwa dia bahkan lebih rendah dari Samira. Karena kita tidak dapat menemukan Muqianji, lupakan saja. Omi dan Samira sama-sama pergi ke laut. Omi dan Samira tiba di pantai. Samira, apakah kamu siap? Don Zimer bertanya. Samira mengangguk dengan sangat gugup. Omi sedikit khawatir, dan tidak tahu apakah akan terlalu impulsif untuk membawa Samira ke laut seperti ini. Bagaimana jika Samira terbunuh? Namun, tanpa memasuki sarang harimau, Omi menggigit giginya dan tidak peduli. Puff, Omi swai ke laut. Samira juga mengikuti dan melompat ke laut. Omi mengirimkan pesan kepada Samira. Tetap dekat denganku. Jangan terlalu jauh ke laut untuk pertama kalinya. Tidak ada binatang laut yang ditemui di permukaan laut. Dan bahkan jika mereka sangat rendah. Tanpa sadar, Omi berada 500 hingga 600 meter jauh ke dalam dasar laut. Tekanan air laut juga menyulitkan mereka. Omi benar-benar baik-baik saja. Lagi pula, dia adalah fisik bawaan. Namun, Samira tidak baik. Wajahnya merah.
Omi menatap dan harus memeluk pinggang Samira dan dengan cepat kembali ke laut. Lupakan saja. Sebaiknya kamu kembali dan kembangkan teknik pesona, kata Omi. Aku tidak ingin kembali ke manormu. Aku hanya akan menunggumu di sini. Bagus. Omi menyelam kembali ke dasar laut sendirian. Dan segera Omi menyelam 1000 meter jauh ke dasar laut. Tempat di mana terdapat banyak binatang laut untuk memulai. Namun, binatang laut juga bisa membedakan kekuatan-kekuatan manusia. Sehingga banyak dari mereka yang melarikan diri ketika mereka melihat Omi. Tentu saja, binatang laut seperti itu yang melarikan diri ketika mereka melihat Omi jelas bukan tandingan Omi. Dan Omi tidak repot-repot menyia-nyiakan kekuatannya untuk membunuh mereka. Pada saat ini, udara laut di sekitar Omi berputar-putar. Omi merasa seperti berada di pusaran badai. Akhirnya, seekor binatang laut telah mengambil inisiatif untuk menyerangku, kata Omi dalam hati. Benar saja. Tidak lama kemudian, segel yang sangat cepat terbang menuju Omi dari sisi jauh lautan. Ia terbang begitu cepat sehingga udara laut berputar-putar dengan pusaran udara. Aduh, segel itu langsung menerkam ke arah wajah Omi. Omi bisa merasakan bahwa segel ini, kekuatannya harus menjadi binatang laut menengah kelas 11, pandai dalam kecepatan. Berdengung, Omi ditebang dengan satu tebasan. Wow, Omi didorong oleh kekuatan segel yang besar. Dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Ah, bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada alasan. Wajah Omi menjadi putih. Namun, di detik berikutnya Omi mengerti. Ini ada di laut ah. Ini adalah wilayah binatang laut. Kekuatan mereka jauh lebih baik daripada di darat. Dan Omi telah datang ke laut yang begitu dalam. Dan kontras dalam kekuatan sangat berkurang. Omi tidak bisa membantu tetapi membangkitkan semangatnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin mati di sini hari ini. Tidak heran tingkat kematian begitu tinggi dengan bergabung dengan si Beast Squad. Omi akan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi sekarang karena dia sendirian di laut. Mengaung, segel itu meraung pada Omi. Matanya memancarkan cahaya hijau. Matanya sepertinya dipenuhi dengan pelanggaran. Ya, mengungkapkan penuh dengan penghinaan. Segel itu juga sudah memiliki kecerdasan. Mungkin merasakan ketakutan Omi akan hal itu. Jadi itu menatap Omi dengan jijik. Omi dalam hati berkata, sebenarnya dibenci oleh binatang laut. Sungguh api. Omi mengambil inisiatif menyerang untuk membunuh segel. Bukan mengubah segel laut untuk membencinya. Omi melakukan penentuan roda hantu. Dan dengan flash, dia menghilang. Muncul di depan mata segel pada detik berikutnya. Berdengung, pedang dan pedang Omi dikombinasikan dengan pukulan membunuh. Kekuatan pedang dan pedang ini digabungkan telah mencapai tingkat seni bela diri kelas 12 sebelumnya. Dan sekarang setelah menggunakan pedang dan pedang berkualitas lebih baik, pedang ini, kekuatan kombinasi jauh lebih solid. Mengusir, pedang ki yang dipotong dari pisau dan pedang gabungan langsung membunuh segel itu. Segel itu mengejutkan. Tetapi kecepatan serangan Omi sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindarinya sepenuhnya. Jadi itu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Engah, salah satu kaki anjing laut tiba-tiba dipotong oleh Omi. Aduh, segel itu berteriak sedih. Tidak menyangka bahwa manusia yang baru saja dibencinya sekarang akan memotong salah satu kakinya. Apakah manusia benar-benar pengecut itu? Omi menyala. Telapak tangan tiba-tiba menekan tengkorak anjing laut itu. Menghisap hukum besar Tuhan, Omi menyedot semua energi spiritual segel dalam sekejap. Segel itu mati begitu saja. Hanya saja Omi menyedot energi spiritual segel dan tidak merasakan peningkatan apapun. Karena alam segel hanya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya ketika dia meninggal. Dan hanya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Itu tidak bisa menyedot apapun untuk Omi. Itu harus jauh lebih tinggi. Sepertinya hanya alam persatuan yang bisa membuatku merasa seperti aku bisa menghisap sesuatu. Kata Omi dalam hati. Namun, yang terkuat dari alam persatuan tidak dapat dikalahkan oleh Omi. Kecuali lagu hipnosis Omi yang dipraktikkan ke tingkat persahabatan. Akan mungkin untuk membunuh tingkat pertama awal alam persatuan. Tentu saja, ini mengacu pada manusia. Tetapi jika itu adalah binatang laut, mungkin tidak. Karena binatang laut berbeda dari manusia. Dan lagu hipnosis Omi tidak berpengaruh pada binatang laut yang sama sekali. Hanya, apa yang saya pikirkan saat ini. Bahkan jika itu adalah binatang laut tingkat yang sama. Tidak ada artinya bagi saya untuk menyedot 1. Tetapi saya akan menyedot 100 atau 1000. Jadi selalu ada sesuatu yang bisa diperoleh dari mengumpulkan beberapa. Omi terus terbang ke seluruh lautan. Karena ada penghalang udara laut, kecepatannya sangat lambat. Jadi di laut jika kekuatan bertarung tidak baik,
Tidak mungkin Anda ingin melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat Anda, kecepatan terbang di laut tidak mungkin binatang laut dengan tingkat yang sama. Bahayanya ada di sini. Jika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan mati. Dan Anda bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah terbang sekitar 10 km di lautan, Omi akhirnya bertemu dengan binatang laut sekali lagi yang berani bertemu dengannya secara langsung. Berani bertemu langsung dengannya, menunjukkan bahwa momentum antara satu sama lain serupa. Itu adalah binatang laut yang tidak dapat dikenali. Berbentuk aneh, dengan bola kristal biru di kepalanya yang juga memancarkan cahaya. Manusia, mati. Pada saat itu, Omi tiba-tiba merasakan pesan gelombang otak dari binatang laut ini. Hei, aku belum mencapai alam persatuan. Kenapa aku bisa menerima pesan gelombang otaknya? Ini tidak seperti aku mengisap roh binatang laut, kan? Hati Omi terkejut. Dia sebenarnya bisa mengenali pesan gelombang otak yang dikirim oleh binatang laut, yang biasanya hanya mungkin untuk orang kuat yang telah mencapai alam persatuan. Omi benar-benar maju. Omi juga segera mengirimkan pesan gelombang otak. Siapa yang mati belum pasti. Bola kristal di kepalamu indah. Maaf, aku akan menariknya. Aku yakin wanita yang memberikannya padaku akan menyukai. Gadis-gadis, mereka menyukai hal-hal cantik ini. Yah. Kamu berani menghina kristal seumur hidup. Binatang laut menjadi marah. Omi sebenarnya ingin mengambil kristal hidupnya dan memberikannya kepada seorang wanita. Ini adalah kejahatan terbesar baginya. Kamu bahkan ingin kehilangan nyawamu. Tapi kamu masih menginginkan kristal kehidupan. Omi berhenti berbicara omong kosong. Dan dengan sekejap, dia muncul di depan mata binatang laut pada detik berikutnya, dan memotong dengan pedangnya. Wow, ki pedang yang tak terbandingkan tajamnya merobek lawan. Bola kristal di kepala binatang laut itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Dan cahaya membentuk perisai pelindung, yang mencegat sebagian besar serangan Omi. Barang bagus, Omi terkejut. Bola kristal itu benar-benar bisa memancarkan perisai cahaya pelindung. Pada saat ini, bola kristal tiba-tiba menyala. Sangat cerah, seterang dan menyilaukan seperti matahari. Mata Omi tiba-tiba dibutakan oleh silau. Namun pada saat itu, Omi merasakan napas tajam langsung ke tengkoraknya. Omi tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia menerapkan duel roda hantu dan langsung menghilang sebelum nafas tajam menghilang. Bersembunyi, Omi memiliki ringannya duel roda hantu. Jika tidak, orang lain akan mati begitu saja. Monster laut itu sangat terkejut melihat bahwa Omi benar-benar dapat melarikan diri. Lagi pula, ada beberapa manusia yang telah mati di tangannya. Dan tidak banyak dari mereka yang telah dibutakan oleh kristal hidupnya yang bisa menghindar. Omi mendapatkan kembali penglihatannya dalam sekejap mata. Kamu monster kecil. Kamu masih memiliki 2 serangan terhadapmu. Ya ampun, manusia konyol. Kamu datang ke tempatku. Bahkan tidak berpikir untuk hidup. Yoho. Kamu benar-benar tahu kata idiot. Sepertinya kamu tidak melewatkan banyak kontak dengan manusia. Terlalu banyak dari apa yang disebut regu binatang lautmu telah mati diinginkan. Dan hari ini kamu tidak kecuali. Kamu benar-benar tahu tentang si Biskuat. Yah, kalau begitu aku akan membunuhmu lebih banyak lagi untuk membalas dendam orang-orang itu. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi mendekati binatang laut ini saat dia berbicara. Omi ingin melemparkan Ghost Will Duel. Lalu langsung sampai ke depan dan menyedot energi mentalnya dengan aktivasi. Namun, Omi harus berada dalam jarak 10 meter sebelum dia bisa mendekatinya. Omi mengalihkan perhatian lawannya dan masuk dalam jarak 10 meter. Omi membuat duel roda hantu dan menghilang. Muncul di depan binatang laut itu pada saat berikutnya. Binatang laut itu ngeri. Betapa cepatnya ia bergerak. Omi memanfaatkan kesempatan itu dan menekan telapak tangan di kepalanya. Bola kristal juga ditekan di telapak tangan. Hukum besar yang menyedot Tuhan. Namun, Omi telah meremehkan kekuatan binatang laut ini. Bola kristal di atas kepala itu langsung melepaskan suhu tinggi. Dan Omi segera melepaskannya setelah hanya menghisapnya. Ledakan. Tubuh Omi terlempar. Omi membuka telapak tangannya dan itu merah seolah-olah dia telah menyentuh piring besi merah panas. Sial, Omi sangat tertekan. Apakah dia benar-benar menendang pelataran besi? Seperti yang diharapkan. Dasar laut ini tidak bisa datang dengan mudah. Dan hanya setelah melawan binatang laut kedua, itu telah menendang pelataran besi. Namun, meskipun Omi mengalami sedikit kerugian, binatang laut ini merasa tidak enak badan pada saat ini. Itu baru saja disedot oleh Omi dan merasa pusing saat ini.
Manusia tercela. Binatang laut itu tidak tahu apa yang telah dilakukan Omi padanya dan berteriak dengan marah. Tetapi tidak berani muncul lagi karena takut Omi akan menghisapnya lagi. Merasa pusing dan bengkak ini benar-benar terlalu menyakitkan. Omi menyeringai. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Kelangsungan hidup yang terkuat. Tidakkah kamu memahami kebenaran sederhana ini? Yah, kamu telah membuatku tertarik. Hari ini aku akan senang memiliki permainan menyeluruh untukmu. Jarang bagi Omi untuk bertemu dengan binatang laut yang begitu kuat, dan yang bisa membuatnya menderita. Pasti itu akan tergantung pada siapa yang menyingkirkan siapa yang pada akhirnya. Namun, binatang laut ini takut. Kenapa? Kenapa kamu datang untuk membunuhku? Tidak ada alasan. Jika aku benar-benar harus memberikan alasan, itu karena aku membunuhmu sehingga aku bisa meningkatkan kekuatanku. Dan aku hanya bisa memperbaiki diriku dengan terus-menerus membunuh binatang laut. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh. Hahaha. Aku hanya perlu menyedotmu sekali lagi. Bisakah kamu masih bertahan? Omi mengatakan itu. Tetapi meskipun Omi mengatakan itu, dia sangat teliti di dalam. Yang akan mati dan siapa yang akan hidup mungkin tidak. Kekuatan Omi akan sangat berkurang jika kedua tangannya terbakar. Binatang laut itu gemetar. Ia takut mati. Tunggu. Manusia. Aku tidak ingin melawanmu hari ini. Itu tidak diperbolehkan. Baiklah, tunggu. Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Kesepakatan apa lagi yang bisa kita buat satu sama lain? Apakah kamu tidak menginginkan kristal kehidupan? Yah, aku bisa memberikannya padamu. Hei, apakah kamu benar-benar bersedia memotong kristal kehidupan dari kepalamu dan memberikannya padaku? Omi sedikit terkejut. Binatang laut ini terlalu takut mati. Nyatanya Omi tidak memiliki kepastian kemenangan. Pasti binatang laut ini sangat takut pada hukum besar penghisap Dewa Omi. Bukan milikku untuk menebang dan memberikan kepadamu. Tapi aku akan memberi kristal kehidupan lainnya. Ayahku meninggal. Baiklah, keluarkan. Binatang laut segera mengeluarkan bola kristal yang keluar dari mulut. Seukuran yang ada di kepalanya. Telur merpati. Bawa ke sini. Aku akan memberikannya padamu. Dan kamu akan meninggalkanku sendirian. Itu tergantung pada apakah bola kristal ini berguna dengan cara apapun. Omong kosong. Tentu saja itu berguna. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan energi internalmu dan bola kristal akan memancarkan cahaya yang menyilaukan serta perisai cahaya pertahanan. Jadi, itu agak menarik. Tapi bola kristalnya terlalu kecil. Manusia tercela. Kembali pada kata-katamu. Binatang laut itu mengamuk. Omi berkata, saya tidak percaya Anda hanya memiliki satu bola kristal. Klan kami tidak memiliki banyak secara total. Apakah ekosistem aku akan memiliki ribuan kristal dalam bentuk apapun? Yah, aku tidak meminta banyak. Jadi beri aku 10 dari mereka. Tidak, selalu ada 8. Kalau begitu. Tidak, oke, 5. Tidak mungkin. F*** itu. Aku hanya akan membunuhmu. Aku hanya akan menyerangmu dari mereka semua. Manusia. Jangan buat aku. Kamu tidak bisa maju apapun. Paling buruk aku akan menghancurkan dirimu sendiri dan mati bersamamu. Binatang laut itu berkata dengan marah. Ternyata kristal hidupnya masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan ketika didorong, itu benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Dan kita semua mati bersama. Baiklah. 3 dari mereka. Itu selalu baik-baik saja. Binatang laut itu ragu-ragu dan berkata, baiklah. Jika kamu kembali pada kata-katamu lagi, maka jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, binatang laut menyiarkan 2 bola kristal lagi dan menyemprotkan 3 di antaranya ke arah Omi. Omi memegang 3 bola kristal di tangannya. Hatinya bangga. Dengan benda ini, ketika bertarung di masa depan, itu benar-benar bantuan besar siapapun yang melawannya. Bola kristal langsung membutakan matanya. Terima kasih. Kamu bisa pergi. Aku menepati janjiku. Aku akan mengampunimu sekali. Ini wilayahku. Jika kamu ingin pergi, kamu pergi. Binatang laut itu berkata. Omi tersenyum. Dalam hati dia berkata, binatang laut ini cukup pintar. Takut aku akan melacaknya dan menemukan sarangnya. Oke, aku, Omi, telah mengambil bola kristalmu. Jadi aku secara alami akan mematuhi aturan. Omi langsung terbang. Begitu Omi pergi, binatang laut itu merasa lega. Karena beberapa alasan. Itu sangat takut pada Omi. Mungkin hukum besar penghisap Dewa Omi benar-benar membuat jiwanya takut karena akalnya. Omi memegang 3 bola kristal.
yang bisa diberikan jika Omi tidak bisa menggunakannya. Su Meiqian dan Simran bahkan lebih lemah. Jadi mari kita beri mereka untuk perlindungan mereka di masa depan. Selanjutnya, Omi terus pergi ke laut lain. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang Raja Paus besar. Raja Jeda ini sangat kuat. Tetapi Omi menggunakan Life Crystal dan membutakan Raja Jeda itu sekaligus. Wow, pada saat berikutnya, Omi telah menghisap Raja Jeda kering. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.